Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal yang keluar di ujian sekolah untuk pelajaran matematika di tingkat SMK. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah tentang bentuk pangkat. Bentuk pangkat ini selalu keluar di setiap ujian sekolah maupun dulu waktu masih ada ujian nasional. Ini tipe soal yang sering muncul. Nah, saya akan mereview dulu. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu jadinya pangkatnya dikurang. Tapi kebalikannya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu jadinya pangkatnya ditambah. Nah, untuk soal di sini bentuknya pembagian, berarti artinya kita mengurangkan pangkat yang ada di atas dengan yang di bawah. Jadi yang A-nya min 2 dikurang 12, lalu yang B-nya yang atasnya pangkat 8 dikurang pangkat bawahnya min 4, lalu yang C-nya 10 dikurang 6. Nah, ini pangkat 2-nya tetap ada di luar rendah kurung. Lalu tinggal dihitung aja, berarti yang A-nya jadi pangkat min 14, B pangkat 12, C-nya pangkat 4. Lalu dipangkatkan lagi 2. Dipangkatkan lagi 2 itu berarti dikali. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi jadinya dikali. Nah, karena di sini A-nya pangkat min 28, pangkatnya kita ubah biar tidak negatif. Caranya adalah dengan merubah posisi. Jadi A-nya ada di posisi bawah. Maka hasilnya adalah B pangkat 24, C pangkat 8 per A pangkat 28. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sekarang adalah soal tentang akar. Di sini ada 2 akar 32. Nah, akar 32 itu disederhanakan menjadi 16 kali 2. Lalu yang 27 jadi 9 kali 3. Nah, kenapa diubahnya seperti ini? Jadi, diubah bagaimana caranya biar angka yang ada di dalam akar itu bisa nanti diakarin. Gitu. Nah, di sini 48 diubah jadi 16 kali 3. Nah, 16 itu kan akar 4. Jadi 2 kali 4 akar 2. Akar 2-nya tetap di dalam akar. Lalu yang di sini akar 9-nya 3, 3 akar 3. Lalu di sini akar 49-nya 7, 7 akar 2. Lalu akar 16-nya 4. Jadi 4 dikali 4 akar 3. Nah, ini tinggal dihitung aja ya, dikali 2 kali 4 8, 5 kali 3 15, 3 kali 7 21, lalu 4 kali 4 jadi 16 akar 3. Nah, selanjutnya udah sederhana semua. Sekarang dilihat yang akarnya sama. Yang akarnya sama itu bisa dihitung. Jadi 8 ditambah 21 akar 2 jadi 29 akar 2. Nah, yang akar 3 sama akar 3 di sini min 15 akar 3 ditambah 16 akar 3. Jadi sama aja min 15 ditambah 6, berarti plus 1 atau plus akar 3 aja. Jadi jawabannya adalah 29 akar 2 ditambah akar 3. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini sekarang tentang logaritma. Nah, untuk soal logaritma, kalian harus ingat terlebih dahulu sifat-sifat di logaritma itu ada sifat yang pertama, yaitu ketika ada A log B dikali B log C, maka di sini B sama B-nya bisa dicoret. Jadi yang atas, intinya yang atas sama bawah kalau sama itu bisa dicoret. Maka jadi tinggallah A log C. Nah, kalau kita lihat di soal di sini 3 log 4 dikali 4 log 5, berarti jadi 3 log 5 hasilnya. Terus yang ini 3 log 225-nya diubah. Diubahnya biar sederhana, jadi kita cari perkaliannya. Jadi 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2? Karena 225 itu 25 kali 9. Ya kan? 25-nya diubah 5 pangkat 2, 9-nya 3 pangkat 2. Lalu yang 3 log 15-nya jadi 3 log 3 kali 5. Gitu. Nah, terus ini 3 log 5-nya tetap. Lalu di sini ada 3 log 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama 3 log 3 dikali 5. Nah, yang harus kalian tahu ada lagi sifat logaritma di dalam logaritma. Jadi ketika ada A log M dikali N, itu bisa dijabarin jadi A log M ditambah A log N. Nah, begitu pula kalau ada A log M per N sama dengan
A log M dikurang A log N. Nah, gitu. Terus berarti yang di sini, yang di soalnya kita bisa ubah ke 3 log 5 pangkat 2 ditambah 3 log 3 pangkat 2. Nah, yang ininya pun juga sama, jadi 3 log 3 ditambah 3 log 5, seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini 3 log 5-nya tetap yang depan. Nah, terus ini 3 log 5 pangkat 2-nya berarti kan min, jadi min 3 log 5 pangkat 2. Lalu yang di sini nih 3 log 3 pangkat 2 itu bisa kita coret karena 3 log 3. 3 log 3 itu sama aja 1. Jadi tinggal pangkatnya aja 2. Lalu di sini 3 log 3-nya 1. Pokoknya kalau 3 log 3, 4 log 4, 5 log 5 itu kan sama, jadi itu sama aja 1. Gitu ya. Terus yang 3 log 5-nya tetap. Nah, terus yang bawah lagi berarti ini jadi min 3 log 5 pangkat 2 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena itu ada minnya di depan tanda kurung. Lalu ditambah 1 ditambah 3 log 5. Lalu selanjutnya di sini kan 3 log 5-nya ada yang sama nih. Nah, ini 3 log 5 ditambah 3 log 5. Jadi kalau ada 3 log 5 ditambah 3 log 5 kan sama nih. Berarti jadinya 3 log 5 pangkat 2 gitu. Lalu dikurang 3 log 5 pangkat 2. Terus ini min 2 tambah 1 itu hasilnya min 1. Nah, udah. Berarti 3 log 5 pangkat 2 dikurang 3 log 5 pangkat 2 kan 0. Berarti tinggallah min 1, seperti itu. Berarti jawabannya adalah min 1. Jadi kalau ada soal logaritma kayak gini, kalian harus paham sifat-sifat logaritmanya. Lanjut ke soal yang keempat. Nah, sekarang untuk soal yang keempat ini cukup mudah. Ini tentang sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu biasa kalian menyebutnya merubah x, y. Nah, di sini kan ada variabel mangkok dan 2 mangkok bakso dan soto. Ada mangkok, ada soto. Jadi yang pertama kita ubah 2x tambah 3y sama dengan 47.000. Lalu selanjutnya x ditambah 4y sama dengan 46.000. Nah, ini mungkin kalian udah nggak asing lagi sama soal kayak gini. Pertama kita eliminasi terlebih dahulu, yang atasnya tidak perlu dikali karena kita mau menyamakan x-nya. Jadi hanya yang bawah aja yang dikali 2, jadi 2x tambah 8y sama dengan 92.000. Lalu tinggal dikurang aja, ini hasilnya min 5y sama dengan min 45.000, maka y-nya sama dengan 9.000. Nah, udah didapat y-nya, sekarang mencari x-nya dengan cara substitusi. Substitusi ke salah satu persamaannya. Nih, kita ambil yang 2x tambah 3y sama dengan 47.000, kita masukkan nilai y-nya 9.000, maka hasilnya 2x ditambah 3 kali 9 itu 27.000 sama dengan 47.000. Nah, jadi 2x sama dengan 47.000 dikurang 27.000, maka 2x sama dengan 20.000. Jadi x sama dengan 10.000. Nah, yang ditanyakan adalah harga satu mangkok bakso dan satu mangkok soto. Sudah kita dapatkan harga bakso itu 10.000 dan harga sotonya 9.000, maka harga yang harus dibayarkan adalah 19.000. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Nah, sekarang tentang soal matriks. Nah, ini matriksnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Hasil dari A ditambah 2B dikurang C. Nah, jadi A-nya tetap, nah yang B-nya dikalikan 2. Jadi semua elemen yang ada di B dikalikan 2, yang A sama C-nya tetap. Setelah sudah, sekarang langsung aja kita hitung. 4 ditambah 4 dikurang min 3, itu 11. Min 1 tambah 6 dikurang 0, itu 5. 5 ditambah min 4 dikurang 6, hasilnya min 5. Lalu yang bawah, 2 tambah 2, 4. 4 dikurang 3, itu hasilnya 1. Lalu 3 ditambah 8, 11 dikurang 2, 9. 2 ditambah 10, 12 dikurang 1, 11. Nah, itu di pilihannya ada yang typo ya, yang opsi yang E itu harusnya 5. Jadi jawabannya sudah benar. Lanjut ke contoh soal yang ke-6. Nah, sekarang ini tentang model matematika. Jadi ini membuat model matematika dari soal cerita. Nah, di sini bisa dilihat ada kita cari kata kuncinya aja. Jadi untuk cari soal cerita kayak gini, cari kata kuncinya aja. Ada kursi lipat 30,
terus yang ini 40. Jadi 30x ditambah 40y. Nah, karena paling sedikit 1200, itu artinya paling sedikit 1200 berarti bisa lebih. Maka menggunakan tanda lebih dari sama dengan 1200. Lalu selanjutnya yang meja lipat. Tadi kursi, sekarang meja. Yang mejanya 20 sama 10. Terus sama tandanya lebih dari sama dengan 400. Nah, ini disederhanakan dengan cara ini 0 dicoret aja. Terus yang ini juga sama, jadi 2x tambah y lebih dari sama dengan 40. Nah, udah tinggal dilihat aja di pilihannya mana yang mendekat, mana yang sama, jadi yang E. Dan untuk nilai x dan y-nya itu sudah pasti lebih dari sama dengan 0 untuk model matematika. Lanjut sekarang ke soal yang ke-7. Soal yang ke-7 di sini tentang baris dan deret. Nah, untuk soal ini adalah soal tentang barisan aritmatika. Jadi, pada minggu pertama dia menargetkan lari sejauh 2 km. Minggu selanjutnya bertambah 0,25 dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini artinya adalah merupakan barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika itu bedanya selalu sama atau tetap sama dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sesuai yang diketahuinya. Nah, kalau di sini kan 0,25 km setiap minggunya ya, setiap minggunya maksudnya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah untuk jarak 5 km itu dia akan ditempuh pada minggu keberapa. Nah, kalau dihitungnya manual seperti ini, awalnya kan 2 ditambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25 sampai ditambah 5, itu kan kalian butuh waktu yang lama untuk tahu itu sampai berapa. Nah, jadi di sini kita pakai rumusnya, rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, lalu B itu adalah beda setiap harinya. Nah, yang mau kita cari itu adalah N-nya. N itu artinya kan yang pada minggu keberapanya nih, N-nya itu keberapanya. Keberapanya minggu keberapa jaraknya sudah sampai 5 km. Nah, makanya di sini A-nya tadi kan 2, lalu N-nya tetap N dikurang 1, bedanya itu 0,25. Nah, UN-nya itu kan 5, targetnya 5, jadi 5 sama dengan 2 ditambah, nah ini dikali, N dikali 0,25, min 1 dikali 0,25, N dikali 0,25 itu berarti jadi 0,25, N min 1 dikali 0,25 jadi min 0,25. Nah, ini tinggal dihitung aja, 2 dikurang 0,25 kan 1,75, lalu ditambah 0,25 N, terus 1,75-nya pindah ruas, jadi 5 dikurang 1,75 itu hasilnya adalah 3,25 sama dengan 0,25 N, maka N sama dengan 3,25 per 0,25, hasilnya adalah 13. Jadi kalau misalkan tadi kalian mau ngitungnya manual juga boleh aja, cuma menurut saya lebih simpel pakai rumus. Lanjut ke soal yang ke-8. Ini tentang barisan geometri. Kalau tadi tentang barisan aritmatika, yang ini barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena di sini yang diketahui suku kedua sama dengan 6, nah makanya di sini kita ganti U2 sama dengan A dikali R pangkat, nah N-nya itu kan pasti 2, jadi 2 dikurang 1 sama aja A dikali R sama dengan 6, maka A sama dengan 6 per R. Nah, lalu yang suku kelimanya juga dibuat seperti itu, berarti U5 sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 48. Nah, ini jadinya A dikali R pangkat 4 sama dengan 48. Nah, A-nya diganti dengan yang tadi didapatkan A. 6 per R itu dimasukkan ke sini, disubstitusi. Jadi, 6 per R dikali R pangkat 4 sama dengan 48. Maka hasilnya 6 dikali R-nya jadi tinggal pangkat 3 ya, karena dikurang
Jadi R pangkat 3 sama dengan 8, itu 8-nya dari 48 bagi 6, maka R-nya adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8, karena di sini R pangkat 3. Nah, A-nya tinggal diganti aja, masukkan R-nya, jadi A sama dengan 6 bagi 2, maka A-nya 3. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan jumlah 8 suku pertama, berarti kita menggunakan rumus SN. Untuk rumus SN pada barisan geometri adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, langsung aja kita masukkan yang udah tadi didapatkan, A-nya itu 3, R-nya itu 2, jadi 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 dikurang 1. 3, 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8, 256 dikurang 1. Bawahnya kan 1 ya, jadi nggak perlu ditulis, jadi langsung aja 3 dikali 255, maka hasilnya adalah 765. Tuh. Lanjut ke soal yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini masih tentang barisan geometri, cuma ini dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk soal yang seperti ini kita bisa pakai cara hitung manual namanya. Nah, ini kan awalnya ada 4 amuba, tapi setiap 10 menit menjadi 2. Maksudnya itu menjadi 2 kali lipatnya. Jadi kan menit itu ada berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60 selama 1 jam, berarti ada 60 menit. Nah, karena awalnya 4, berarti kalau menjadi 2 jadi 8, terus kali 2 lagi 16, kali 2 32, kali 2 64, terus kali 2 128, sampai yang terakhir di menit ke-60 itu 256. Ini kita bisa pakai cara manual ya. Lanjut soal nomor ke-10. Nah, sekarang di sini tentang materi trigonometri. Di situ ada segitiga. Nah, yang diketahui itu kan ada 2 sudut. Ada 2 sudut yang diketahui, sudut yang Q sama sudut yang R. Nah, untuk soal seperti ini kita pakai aturan sinus. Nah, kalian bisa lihat di depan sudut R itu ada sisi R yang kecil. Jadi di depan sudut itu sisinya. Nah, sama berarti sudut yang Q pun juga yang di depan sudut Q itu sisi Q per sin Q. Nah, udah kita langsung masukkan aja. R-nya itu kan yang mau dicari atau yang belum diketahui, per sin R-nya itu 45 derajat sama dengan, nah, Q-nya adalah akar 6 per sin 60 derajat. Jadi Q itu adalah yang sisi yang di depan sudut Q. Nah, sekarang tinggal kita masukkan yaitu sin 45. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Jadi bisa ditulis di sini R per setengah akar 2 sama dengan akar 6 per sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, selanjutnya ini dikali silang. Jadi yang R kali setengah akar 3 jadi setengah akar 3R. Lalu yang setengah akar 2-nya dikali akar 6. Nah, untuk yang ini tetap setengah akar 3R sama dengan, nah, kalau ada akar dikali akar, itu bisa ya, jadi setengah akar 12. Lalu karena di sisi kiri dan kanan itu sama-sama ada setengah, ini bisa dicoret, berarti tinggallah akar 3R sama dengan akar 12, maka R sama dengan akar 12 per akar 3. Jadi hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 4 itu 2, berarti R-nya adalah 2. Jadi, panjang sisi PQ atau R itu jawabannya 2 cm. Oke, cukup sekian penjelasan soal-soal kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.